Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qaluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan 'ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai onta yang kurus yang datang dari negeri yang jauh. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menghimbau, mengajak dan menyeru untuk hambanya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di tanggal 5 Hijriyah atau 5 Zulhijjah yang beberapa saat lagi kita akan melaksanakan daripada sholat Idul Adha dan berkurban. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya dimulai sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, maka ikutilah Nabi Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang musyrik. Jadi ibadah haji satu ibadah rukun Islam yang kelima yang pelaksananya bagi orang-orang yang mampu. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun kita sudah dapat mengetahui begitu lama bagi saudara kita menunggu untuk berangkat haji. Bahkan sekarang lebih dari 20 tahun. Tapi asalkan kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun Allah panggil usia kita, Allah panggil napas kita, Allah panggil kita dalam pangkuannya dan rahmatnya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalkan kita sudah niat, maka kita sudah mendapat pahala haji walaupun kita telah tiada. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagi umat Islam yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini memang sibuk sekali. Bahkan konon kabarnya banyak usia-usia yang begitu lanjut, di atas 65 tahun, bahkan 70, bahkan sampai 95 tahun dan lebih. Ini sudah menjadi ketentuan kepada Allah dan kepada kita semua yang barangkali belum melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah SWT panggil dan bisa melaksanakan haji tahun-tahun berikutnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita
yang belum melaksanakan ibadah haji, maka ada tuntunan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dapatlah melaksanakan puasa 1 hari, yaitu puasa Arafah, Tis'a, yaitu ke-9. Siapa orang yang dapat melaksanakan puasa 1 hari tersebut, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu momen yang sangat penting yang kita tidak boleh tinggalkan, puasa sunnah. Dan kemudian pada hari hanya, itu tanggal 9 Zulhijjah, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat yang disebut salat Idul Adha, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan atau setengahnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar 1-3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Kurang apa kita? Allah begitu Rahman dan Rahim. Kita dikasih nikmat yang sempurna, dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih panjang umur. Bahkan sampai saat ini nikmat Allah tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa tidur. Ini adalah nikmat Allah SWT. Cuman kadang-kadang manusia tidak bersyukur. Kadang-kadang manusia tidak mengintrospeksi bahwa kehidupan kita semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belum bisa merasakan nikmatnya sehat kalau dia belum pernah merasakan sakit. Kita sekarang sehat, alhamdulillah, dan bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan zakat, kita bisa melaksanakan apapun yang dimintakan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, sembahyanglah kamu. Dikandung maksud tidak lain adalah salat Idul Adha, sunnah muakkadah. Setelah kita salat apalagi? Wanhar, maka berkurbanlah. Bagi yang mampu berkurban, tapi bagi yang tidak mampu tidak berkurban. Tapi ada ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW dipertegas bagi orang yang mampu tapi dia tidak berkurban. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yutahi fala yuqribanna musallana." Barang siapa atau siapa-siapa orang yang sudah mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekat tempat ibadah atau tempat sholat. Masih ada kesempatan. Kurban tidak lain adalah sebagai pengendara kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa kurban itu nanti ketika kita bangkit dari alam kubur dan dia menunggu, kita melihat bulunya dari emas, tanduknya dari emas, dan matanya berkilau memandang cahaya dari permata luar biasa. Satu bulu yang kita korbankan itu maka mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita potong 1 ekor sapi atau kita potong 1 ekor kambing, berapa ribu bulu sudah kebaikan buat kita semua. Dan ini adalah kendaraan yang akan membawa kita nanti ke Siratal Mustaqim. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Man kana lahu sa'atan falam yutahi falyamut yahudiyan insya'a yahudian aw insya'a nasraniyan. Siapa orang yang sudah mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka tinggal pilih apakah dia mati Yahudi ataupun Nasrani. Ala inna udiyata min amal munjiyah tunji sahibaha min syahid wal akhirah. Ketahuilah, kurban itu adalah sebagai penyelamat dan menghapus dosa baik di dunia maupun kejahatan di akhirat. Mudah-mudahan Bapak dan saudara kita semua dilapangkan rezeki oleh Allah SWT sehingga kita bisa berkurban. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk dapat melaksanakan
daripada bulan Dzulhijjah ini, di antaranya suri tauladan yang dapatlah kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan panjang umur buat kita, memberikan kesehatan, memberikan daripada kesejahteraan dan keberkahan, sehingga kita pada hari hanya yaitu salat Idul Adha kita dapat melaksanakan dan kita dapat melaksanakan daripada ibadah kurban, yaitu ibadah yang dikatakan ibadah salat Idul Adha namanya ibadah badaniyah, dan ibadah kurban adalah ibadah maliyah. Jadi ada dua tuntutan buat kita. Ibadah badaniyah adalah salat Idul Adha, dan ibadah harta yaitu maliyah, yaitu kita memberikan hewan kurban untuk dapat kita sembelih, dan daging kita dapat berikan sepertiga untuk kita, sepertiga untuk saudara-saudara kita, dan sepertiga untuk fuqara dan masakin. Begitupun saking syiarnya boleh kita berikan kepada orang-orang non-muslim, menandakan syiarnya daripada agama Islam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatul hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilhamna liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum balabdi binafsi wa sanna bi malaikatihi musabbiti bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Allahumma ala batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la tuqullahu yahfaz.